Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mesya Fulani dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 5C UN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, aku akan membahas tentang metode 2SLS atau Two Large Square. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Sebelum kita melakukan metode 2SLS, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini sangat penting sebelum melakukan 2SLS karena membantu memastikan hasil estimasi yang valid dan tidak bias. Nah, uji asumsi klasik ini yang harus terpenuhi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu uji multikolenialitas menggunakan FIFE test. Yang kedua yaitu ada uji normalitas menggunakan Jar-Kuebera. Yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas yaitu menggunakan White test. Dan yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi menggunakan LM test. Di sini aku bakal nunjukin contoh data untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, di sini itu ada 38 data dari masing-masing variabel, yaitu dari X, Y1, dan Y2. Nah, di sini data ini akan kita masukkan ke dalam eViews. Di sini kita pilih file, new, lalu work file. Lalu kita pilih yang paling atas, kan sini ada 3 ya. Kita pilih paling atas. Lalu di sini karena di sini ada tanya ada 38, kita tulis 38. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik quick. Kita pilih empty group. Nah, ini untuk naruh data yang di Excel, kita pindahkan ke sini. Kita salin ya. Kita klik copy. Lalu kita salin ke di sini, ke eViews. Kita lihat dulu ya datanya. Takut ada yang ketinggalan. Sudah benar ya, teman-teman. Lalu kolom pertama kita ganti yaitu dengan nama X atau variabel X. Yang kedua ini, yang kolom kedua kita juga bakal ganti yaitu dengan nama variabel Y1. Dan terakhir yaitu kita ganti jadi namanya variabel Y2. Lalu kita di sini akan estimasi datanya. Kita klik X, terus kita klik CTRL, kita pilih Y1 dan Y2, kita tekan kanan, pilih open dan equation. Nah, yang C ini kita taruh di antara variabel X dan Y. Nah, datanya udah kita dapetin ya, teman-teman. Lalu kita klik view, kita pilih koefisien diagnosis, kita pilih varian inflation factor. Nah, kita udah dapat ya datanya untuk uji multikolenialitas ini. Bisa kita salin ke Word dan kita investasikan. Untuk nilai uji multikolenialitas ini kita lihat dari FIV-nya yaitu 1,20,3,2,0,0. Diketahui FIV variabel dependen sekitar 1,20,3,2,0,0 atau kurang dari 10. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolenialitas ini sudah terpenuhi atau lolos uji multikolenialitas. Selanjutnya kita ke uji multinormalitas. Kita klik view, kita pilih residual diagnosis, kita pilih yang histogram atau normality test. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini kita bisa salin di Word dan kita berikan keterangan atau diinvestasikan. Nah, nilainya ini kita bisa lihat dari probability-nya. Nah, diketahui probability-nya itu sebesar 0,45 6077 atau lebih dari 5.
maka bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Jadi bisa lihat dari yang paling bawah ya teman-teman. Nah, dari situ. Lalu kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita pilih view, kita pilih residual diagnosis, terus yang terakhir kita pilih heteroskedasticity test. Kita pilih yang paling umum yaitu white. Kita klik OK. Nah, ini udah dapat ya teman-teman nilainya. Nah, langsung kita salin ke Word, lalu kita berikan keterangan. Nah, diketahui nilai probability-nya itu sekitar 0,0064 atau kurang dari 5. Hasilnya, maka bisa disimpulkan bahwa model ini mengalami heteroskedastisitas dan tidak lolos uji heteroskedastisitas. Jadi, karena nilainya ini yang 0,04 ini kan ada ya tuh di situ, itu kurang dari 5, maka data ini mengalami heteroskedastisitas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita klik view, kita pilih residual, kita pilih yang serial correlation LM test. Kita klik OK. Lalu kita dapetin nih nilainya itu sekitar 0,00. Nah, diketahui nilai probabilitasnya itu 0,000. Maka disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi ini tidak terpenuhi atau tidak lulus autokorelasi. Maka dari itu dilakukan metode penyembuhan menggunakan transformasi data first difference. Caranya kita klik estimate. Nah, di dalam variabelnya ini kita kasih huruf D dan setiap variabelnya itu diberikan buka dan tutup kurung. Ini seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Tapi yang konstanta atau yang C-nya tidak usah ya. Jadi yang variabel X, Y1 dan Y2 saja. Nah, kalau selesai kita klik OK ya. Nah, kita udah dapetin nih hasilnya. Lalu kita lakukan yang sama lagi seperti yang awal. Kita klik view, kita pilih yang residual, kita pilih yang LM test. Oke. Nah, maka hasilnya itu akan berbeda ya daripada yang tadi. Jadi kan dapatnya 0,0. Nah, sekarang udah dapat modelnya lebih dari 5 nilainya. Nah, setelah dilakukan transformasi data, nilai probability-nya itu memiliki nilai sebesar 0,504 atau lebih dari 5. Maka kesimpulannya uji asumsi ini atau uji asumsi autokorelasi ini sudah terpenuhi atau lolos uji autokorelasi. Seperti itu teman-teman. Jadi semisal autokorelasinya ini dapatnya kurang dari 5, maka bisa dilakukan penyembuhan seperti yang tadi ya. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai melakukan uji asumsi klasik, kita akan melakukan uji T dan uji F. Nah, pada analisis regresi menggunakan 2SLS ini, uji T dan uji F dapat dilakukan setelah proses estimasi untuk mengevaluasi koefisien dan signifikasi model yang dihasilkan. Uji T membantu dalam menilai kontribusi masing-masing variabel independen, sementara uji F menilai keefektifan model secara keseluruhan. Kita tetap pakai data yang sama ya teman-teman, yaitu data yang tadi yang sudah ada di views-nya. Yang ini sama kan ya. Lalu kita menggunakan awalnya itu Y1, klik CTRL ke X, lalu ke Y2, kita klik kanan, open, kita pilih equation, lalu di metodenya kita ganti jadi TSLS. Nah, di sini kan untuk Y1 ya, jadi di sini itu kita tulisnya X dan Y2. Kita klik OK. Nah, kita udah dapat datanya teman-teman. Lalu kita salin ini ke Word. Langsung kita bisa diberi keterangan atau diinterpretasikan. Nah,
untuk uji T-nya ini kita bisa lihat dari probabilitas X dan Y2. Untuk variabel X ini probabilitasnya itu sekitar 0,007, yaitu kurang dari 5% atau 0,05. Berarti bahwa variabel X ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, untuk Y2 nya itu senilai 0,0442. Variabel Y2 ini kurang dari 5% atau 0,05, berarti variabel Y2 ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, untuk uji F ini dilihat dari prop F statistik. Nah, di sana itu senilai 0,00114, jauh lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi Anda secara keseluruhan sangat signifikan. Artinya, setidaknya atau satu dari variabel independen X atau Y2 ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Lalu selanjutnya itu ada R square. Nah, R square-nya ini lihat dari yang ada tuh R square. Nah, di situ itu senilai 0,404658. Artinya sebesar 40,46% variasi dalam Y1 ini dapat dijelaskan oleh variabel dalam X1 dan Y2. Sisanya sekitar 59,54% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model. Jadi sisanya dari 40,46 ini itu 59,54%. Jadi nggak termasuk dalam model dipengaruhinya gitu. Selanjutnya itu ada J statistik. Nah, J statistik itu dilihat dari yang paling bawah ini, yaitu senilai dengan 0,0000. Nilai ini sangat kecil dan jauh dari tingkat bawah signifikan 5% atau bahkan dari 1%. Ini berarti kita menolak hipotesis 0 bahwa instrumen X dan Y2 ini valid. Seperti itu. Nah, jika semua Y1 ini sudah dijelaskan dari uji T, uji F, X square, dan J statistiknya, kita akan lanjut ke Y2-nya. Dengan hal yang sama, tetapi yang pertama itu harus variabel Y2, terus X, lalu Y1. Open, kita pilih as equation. Nah, di sini itu kita ubah lagi jadi TSLS. Karena ini untuk variabel Y2, berarti sini ditulis X dan Y1. Nah, nanti kita udah dapat hasilnya, lalu kita bisa salin ke Word, lalu diinterpretasikan. Nah, untuk uji T di Y2 ini, X-nya itu senilai 0,8686. Nah, ini lebih dari 5% atau 0,05. Berarti variabel X ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Karena dalam uji T dan uji F ini harus kurang dari 5% atau 0,05. Lalu variabel Y2-nya itu senilai 0,0442, masih kurang dari 5% atau 0,05. Berarti variabel Y1 ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya yaitu ada uji F. Uji F ini ada di situ ya, di prop F statistik senilai 0,038731, lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini keseluruhan sangat signifikan. Artinya setidaknya satu variabel independen X atau Y1 ini memiliki pengaruh signifikasi terhadap Y2. Lanjut ke R square dan J statistik. Nah, S square-nya ini ada di sini ya teman-teman, di bawahnya C. Nah, itu senilai 0,169542, artinya sekitar 16,95% variasi dalam Y2 dapat dijelaskan oleh variabel dalam X dan Y1. Sisanya sekitar 83,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Jadi cuma sedikit itu ya bisa dijelaskan, cuma hanya 16, sisanya itu 83,5%-nya itu tidak dijelaskan dalam dalam variabel ini atau dipengaruhi oleh model lain. Terus yang J statistik senilai sama ya kayak yang Y1, yaitu senilai 0,00. Nilai ini sangat kecil dan jauh lebih kecil dibanding 5% dan 1%. Sama ya teman-teman. Nah, untuk uji T ini sudah selesai ya, jadi kita lanjut ke uji 2SLS.
Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan uji asumsi klasik dan uji T dan F, kita akan melakukan metode two-stage least square atau 2SLS. Nah, two-stage least square atau 2SLS ini adalah metode estimasi dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas. Endogenitas adalah kondisi dalam model regresi di mana salah satu atau lebih variabel independen berkorelasi dengan error term atau kesalahan. Hal ini menyebabkan hasil estimasi menjadi bias dan tidak konsisten, sehingga analisis regresi tidak dapat memberikan hasil yang valid. Endogen berarti variabel independen atau X berkorelasi dengan error term dalam model regresi. Jika ada masalah endogenitas, hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y menjadi tidak jelas atau bias karena variabel X tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh faktor lain dalam model, khususnya error term atau sisa kesalahan yang tidak dijelaskan oleh model. Lalu di dalam 2SLS ini ada dua persamaan. Yang pertama yaitu Y1 sama dengan A plus B1 plus B2 Y2 plus E. Dan yang kedua yaitu ada Y2 sama dengan A plus B1X plus B2Y1 plus E. Kita melakukan uji 2SLS ini dengan data yang sama seperti tadi uji asumsi klasik dan uji T dan F. Lalu kita ke Evious, kita pilih File, New, kita ke Word File. Nah, kita tetap sama yaitu milih yang pertama. Lalu kita ketik sini 38 karena ada 38 data. Klik OK. Nah, untuk memindahkan data Excel ke Evious-nya kita mau klik Quick, kita pilih Empty Group. Lalu data-data yang ada di Evious ini di Excel ini bisa kita pindahkan ke Evious. Lalu kita ganti nama kolom yang pertama yaitu dengan variabel X, yang kedua yaitu dengan Y1, yang terakhir yaitu dengan Y2. Jadi disesuaikan ya dengan data Excel-nya. Lalu untuk Y1 kita klik Y1 terus Ctrl X dan ke Y2 kita open dan equation, mengubah metodenya dengan TSLS. Lalu karena ini Y1 kita ketiknya Y, X dan Y2. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, hasil ini bisa kita investasikan di Word dengan keterangan seperti ini. Contohnya, untuk nilai X-nya itu senilai 0,007, yang kurang dari 5% atau 0,5. Ini menunjukkan bahwa X memiliki pengaruh signifikan terhadap B1. Ada hubungan yang jelas antara X dan Y1 di mana perubahan pada X akan berdampak pada Y1. Lalu untuk Y2 ini senilai 0,0442, kurang dari 5% atau 0,5. Ini menunjukkan bahwa Y2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Ada hubungan yang jelas antara Y2 dan Y1 di mana perubahan pada Y2 akan berdampak pada Y1. Lalu untuk Y2-nya kita lakukan yang sama seperti Y1. Kita klik Y2, Ctrl X dan Y. Y1.
Kita klik open dan equation. Kita ubah juga ya ke TSLS. Lalu di sini karena ini Y2, kita tulisnya di sini X dan Y1. Nah, ini data untuk Y2-nya ya teman-teman. Kalian bisa copy lalu diinterpretasikan di Word. Seperti ini contohnya. Nah, nilai X pada di sini itu senilai 0,8686. Artinya lebih besar dari 5% atau 0,5, menunjukkan X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Artinya perubahan pada X1 tidak akan secara signifikan mempengaruhi Y2 dalam konteks ini. Nah, selanjutnya yaitu ke Y1, probabilitasnya itu senilai 0,0442. Nilai probabilitasnya itu kurang dari 5% atau 0,05. Ini menunjukkan bahwa Y1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y2. Ada hubungan yang jelas antara Y1 dan Y2. Mungkin segitu saja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.